Hari ini, mari kita pelajari firman Tuhan dengan judul Pemberitaan Injil Pekerjaan yang Agung. Hal ini terjadi di Chili, sebuah negara di Amerika Selatan, pada 2010. Kan saya membacakannya kepada saudara-saudari. Sambil mendengarkan, tolong pikirkan, apakah yang kulakukan jika aku berada dalam keadaan demikian? Sebuah kejadian dramatis tentang 33 orang penambang di Chili berakhir setelah 69 hari tanpa satu korban jiwa pun. 33 orang, bukan satu orang, tetapi sebuah kelompok. Mereka terperangkap di dalam pertambangan, di kedalaman 700 meter di bawah tanah, yang tidak memungkinkan orang untuk mempunyai harapan. Tak seorang pun bisa membayangkan kapan mereka diselamatkan. Di dalam ruang tertutup, mereka harus berjuang melawan ketakutan. Yang membuat lebih buruk lagi, makanan dan air pastilah sangat kurang. Dan di dalam pertambangan, udaranya panas dan lembab, mencapai 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara lebih 90%. Mario Sepulveda, penambang kedua yang berhasil diselamatkan, mengatakan, "Kami berada bersama dengan Tuhan dan iblis. Mereka berada di dalam keadaan hidup dan mati." Untungnya, tambang San Jose adalah tambang emas dan tembaga, sehingga tidak ada gas metana yang dikeluarkan, tidak seperti pada tambang yang lainnya. Di dalam keadaan yang menyedihkan ini, semua 33 penambang sudah diselamatkan. Itu dikarenakan semangat persatuan yang mereka latih selama 17 hari selama mereka terjebak di bawah tanah. Sejak mereka terperangkap di terowongan pertambangan 5 Agustus, mereka membuat peraturan pembagian makanan dan tetap mengikutinya. Hanya sedikit makanan tersisa bagi mereka. Hanya setengah potong biskuit, 2 sendok tuna kaleng, dan setengah gelas susu bisa dimakan sekali dalam 48 jam. Mereka tidur dan beristirahat di atas bangku truk. Pada 22 Agustus, hari ke-17 semenjak pertambangan runtuh, mereka memberitahukan pada dunia bahwa mereka masih hidup. Tim penyelamat mengirimkan sebuah kamera video kecil, dan para penambang merekam keadaan mereka sehingga orang-orang di atas dapat melihatnya. Di dalam rekaman video itu, mereka duduk mengelilingi sebuah meja bundar di tempat yang sempit sambil bermain poker. Meskipun berada dalam situasi yang ekstrim, mereka bermain untuk berjuang melawan ketakutan atas kematian. Kepemimpinan yang luar biasa pada awal keruntuhan adalah titik awal kisah hebat selama 69 hari. Ketika manusia berada dalam ketakutan yang ekstrim, mereka akan bertindak mengikuti naluri, bukan nalar. Sementara setiap orang mencoba untuk menyelamatkan dirinya sendiri, situasi bisa menjadi kacau balau dan bahkan semua orang bisa binasa. Sampai berita tentang perjuangan mereka mencapai ke permukaan setelah 17 hari berlalu, mereka bisa selamat karena keputusan dan karisma dari Louis Urzua. Kehidupan di bawah tanah mudah menjadi kacau balau dan terpecah belah. Urzua telah membuat kehidupan itu menjadi kehidupan yang teratur dan manusiawi, dengan kebijaksanaannya dan ketegasannya. Keputusannya ditunjukkan pada saat awal keruntuhan. Dia menyuruh semua penambang cepat mengendap, sehingga tak seorang pun dari mereka yang terluka. Dia juga membangun terowongan untuk bertahan dan diselamatkan, dan mengumpulkan informasi topografi. Itu karena pengalamannya sebagai pelatih sepak bola dan ahli topografi. Tujuan seperti apakah yang mereka telah tetapkan? Mereka harus menunggu penyelamatan di dalam tambang yang runtuh itu. Bertahan hingga mereka diselamatkan. Inilah tujuan dan harapan mereka. Urzua dan penambang lain menunjukkan kerja tim yang tinggi untuk mencapai tujuan itu. Mario Gomez, penambang tertua, sudah bekerja 50 tahun lamanya. Menjadikan 3 orang satu regu untuk saling memperhatikan dan berdoa. Mengatasi keadaan yang susah dengan iman. Juga mereka berbagi tugas dalam krisis itu, dengan cepat berbagi peran masing-masing. Seorang penambang adalah mantan perawat, merawat penambang yang menderita penyakit gula.
Seorang penambang yang suka Elvis Presley bertugas untuk menghibur. Mereka menetapkan sistem berjaga 2 shift, berjaga keruntuhan yang lebih banyak lagi. Mereka menggunakan waktu dengan bermain iPod, membaca Alkitab, atau merekam kehidupan mereka untuk mengirimnya ke masyarakat. Melalui kapsul, mereka mendapat makanan dari atas tanah dan memakannya dengan teratur. Ke-33 penambang itu berkumpul sebagai satu tubuh, sudah membuang diri sendiri. Sebab itu mereka diselamatkan. Mereka mengikuti Urzua, menjaga peraturan dan diri sendiri di dalam keadaan yang terburuk. Tempat di bawah tanah pun dibagi dengan sangat bijaksana. Tempat kerja, tempat tidur, dan tempat mandi. Mereka bekerja selama 12 jam dalam sistem 2 gilir, bersiap akan keadaan darurat. Mereka menggunakan lampu utama truk yang terkubur bersama untuk membedakan siang dan malam. Semua penambang mengatakan bahwa Urzua membantu mereka menjaga kesehatan dan bertahan dari kesulitan. Urzua mengucapkan tentang rekan penambangnya. Mereka semua punya bakat dan sifat yang berbeda, tetapi mereka sudah setia pada tugas mereka. Saya memuji mereka. Memang, mereka beruntung selama 69 hari. Ada lubang perlindungan yang bisa ke-33 orang bergerak, meskipun lubangnya sangat kecil. Ada makanan untuk mereka selamat, meskipun sedikit. Setelah 17 hari berlalu, mereka memberitakan mereka masih hidup melalui pipa yang turun dari atas tanah dan membalikkan perkiraan semua orang bahwa mereka semua sudah mati. Peristiwa ini menjadi isu global dan mereka bisa mendapat pertolongan dari dunia. Ada pepatah, sorga menolong orang yang menolong dirinya sendiri. Tidaklah mungkin ke-33 penambang diselamatkan jika tidak ada keinginan mereka untuk hidup. Mereka memilih kita, bukan aku, untuk keselamatan mereka. Sebagai hasilnya, mereka dapat bertahan hidup dan pulang ke rumah dengan sukacita. Ini sebagian dari artikel koran tentang ke-33 penambang yang sudah terperangkap di terowongan karena tambangnya runtuh di Chili pada tahun 2010. Dan mereka diselamatkan setelah 69 hari berlalu. 700 meter di bawah tanah. Apa yang ada di benak Anda semua? Bahkan 100 meter di bawah tanah saja pun rasanya sangat terlalu dalam. Tetapi mereka berada 700 meter di bawah tanah dan suhunya 33 derajat Celcius dan kelembapan udaranya kurang lebih 90%. Dalam lingkungan sedemikian, tambang itu runtuh. Semua orang menyangka mereka sudah mati. 1 hari, 2 hari, waktunya berlalu. Tim penyelamat menyerah karena berpikir bahwa tidak bisa menemukan para penambang yang terkubur. Tetapi keluarga penambang itu meminta dengan kesungguhan. Lalu pemerintah bersemangat untuk menyelamatkan para penambang. Saudara-saudari, ke-33 orang itu sedang berada di dalam terowongan yang gelap. Tidak ada seberkas sinar. Berada 700 meter di bawah tanah dan menunggu penyelamatan. Apa yang harus kita pikirkan? Saudara-saudari akan menyelamatkan mereka? Atau akankah membiarkan mereka tanpa peduli mereka mati atau hidup? Kita harus menyelamatkan mereka. Pekerjaan kita sama seperti mereka menyelamatkan. Orang-orang yang terperangkap 700 meter di bawah tanah dan menunggu penyelamatan. Sekarang kita memberikan mereka air dan makanan dan membuat sebuah kapsul yang bisa menyelamatkan mereka. Ketika kapsul itu diturunkan ke kedalaman 700 meter di bawah tanah, satu orang demi satu orang diangkat ke atas.
Ketika setiap orang muncul dari kapsul itu, seluruh dunia bersorak-sorai dan bertepuk tangan. Saya mengingat menontonnya melalui berita. Demikian juga keadaan rohani pemberitaan Injil kita. Kelihatannya kita memberitakan beberapa firman Tuhan dan menyelamatkan jiwa-jiwa. Tetapi sebenarnya, kita menyelamatkan orang-orang yang terkubur 700 meter di bawah tanah, satu orang demi satu orang. Saudara-saudari, apakah ada orang yang berpikir, kenapa pemerintah menghabiskan uang pada itu? Kenapa presiden memperhatikan mereka? Kenapa mereka menggunakan tenaganya untuk penyelamatan? Seluruh dunia berharap penambang-penambang itu diselamatkan, walaupun tidak ada hubungan dengan mereka. Mereka sudah bertahan keadaan yang terburuk untuk diselamatkan. Semua manusia di dunia ingin untuk diselamatkan. Bagaimana jika mereka hanya menghabiskan waktu tanpa berbuat apapun? Bagaimana jika mereka sama sekali tidak berusaha dan tidak bertindak untuk diselamatkan selama 69 hari? Saya sudah mendengar bahwa pemilik tambang tidak mau menyelamatkan penambang yang terkubur karena biaya penyelamatannya itu memerlukan banyak uang. Dan dia berpikir bahwa mereka semua sudah mati. Dia tidak berkeinginan untuk menyelamatkan mereka dan tidak bertindak apapun. Tetapi keluarga korban itu sangat memprotes dan berkata, "Kami mau tahu kenapa itu terjadi. Tolong cari, sekalipun itu mayat mereka." Karena keluarganya sungguh-sungguh memohon, pemerintah mulai memberi perhatian. Presiden menunjukkan niatnya untuk menyelamatkan mereka. Hasilnya, setelah 69 hari berlalu, ke-33 orang itu semua diselamatkan. Apa yang sudah dilakukan mereka di dalam lubang itu? Mereka bersatu. Jika mereka makan sesuka mereka, mereka akan menghabiskan makanannya 1 atau 2 hari kemudian. Tetapi mereka mengumpulkan semua makanan yang ada dan hanya makan sepotong kue, 2 sendok makanan kaleng, dan setengah cangkir susu dalam 48 jam. Mereka membatasi penggunaan barang-barang yang banyak memakan oksigen. Awalnya masing-masing mereka mempunyai sifat yang berbeda. Orang putus asa, orang bersungut-sungut, dan orang yang berbuat sembarangan. Tetapi pemimpin itu meyakinkan mereka semua untuk menjadi satu, sehingga akhirnya mereka bisa bersatu. Setelah bersatu, mereka menjadi kuat. Kekuatan itu memungkinkan mereka semua diselamatkan. Dari sudut pandang rohani, bumi ini terkubur dalam tambang, lebih dari 700 meter di bawah tanah. Tuhan memberikan seberkas terang dan sudah berusaha banyak untuk menyelamatkan kita. Dia sendiri memakai tubuh penambang dan turun sampai ke dasar tambang yang paling dalam. Tuhan sudah berusaha sangat banyak untuk menyelamatkan dan menuntun kita ke kerajaan surga. Ketika melihat pekerjaan Tuhan itu, tidak ada seorang malaikat pun yang berpikir, betapa bodohnya pekerjaan itu. Kenapa Tuhan melakukan itu? Semua malaikat bersorak-sorak dan bertepuk tangan untuk setiap dari kita yang menanggung tugas yang dipercayakan untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Itu sama seperti suatu kejadian dramatis yang terbaik. Seluruh dunia berpartisipasi dalam penyelamatan di Chili.
Beberapa negara, seperti Amerika Serikat, hendak menolong mereka menyediakan peralatan teknologi yang canggih. Pada akhirnya, pada hari ke-69, ke-33 orang itu bisa keluar dari tambang yang gelap yang terletak 700 meter di bawah tanah tanpa satu orang pun terluka. Kuncinya adalah persatuan mereka. Mereka setia dalam menjalankan tugas mereka. Seorang penambang yang bertugas sebagai perawat, merawat penambang yang menderita penyakit gula atau darah tinggi. Karena mereka tidak dapat melihat sinar matahari di dalam tambang itu, mereka dengan mudah dapat merasa depresi. Maka seorang penambang yang suka Elvis Presley menyanyikan lagu untuk menghibur penambang lain. Mereka mengerahkan segenap kemampuan untuk membantu orang lain. Inilah alasan mereka bisa bertahan di dalam tambang di bawah tanah itu selama 69 hari. Mereka sudah bersatu dan setia menjalankan tugas mereka. Kita harus mengingat bahwa semua manusia berada di dalam keadaan yang sama. Seperti penambang yang terkubur dalam tambang yang 700 meter dalamnya di bawah tanah. Jadi kita harus mengerahkan segenap tenaga untuk menyelamatkan mereka. Terkadang dengan rendah hati, dengan mengasihi, dengan bermurah hati, dan penuh perhatian, segala kemampuan harus dikerahkan. Masih ada banyak jiwa yang belum masuk ke dalam kandang ini. Jadi, kita harus berusaha sebaik-baiknya untuk menuntun mereka melalui pemberitaan Injil. Dalam pekerjaan ini, kita semua punya tugas masing-masing, bukan? Yang tertua membuat regu yang beranggotakan 3 orang, agar mereka saling mendoakan. Jumlah mereka 33 orang, sehingga ada 11 regu. Meskipun dia bukan seorang pendeta, tetapi terkadang dia berperan sebagai pendeta dan menceritakan kisah hidupnya. Di dalam lubang yang tertutup itu, mereka bisa putus asa dengan mudah dan kehilangan harapan hidup. Tetapi mereka berusaha untuk membuat keadaan itu menjadi nyaman dan tenang. Keadaan mereka sebenarnya buruk, tetapi mereka masing-masing berusaha untuk membuat keadaan menjadi lebih baik. Mereka terus bertahan sampai akhir. Kita juga harus bertahan sampai Bapa datang, bukan? Seperti ada tertulis di dalam Alkitab, orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Jadi kita harus bertahan sampai akhir. Hari itu pasti akan tiba. Maka kita harus sabar dan bertahan, bukan? Jika begitu, apa yang harus kita lakukan selama kita menunggu dan bertahan? Kita harus memberitahukan janji keselamatan yang sudah kita terima kepada orang-orang yang belum masuk ke dalam kandang ini. Jangan hanya pegang tali keselamatan ini, tetapi tuntunlah semua orang kepada pertobatan agar dapat datang ke pangkuan Tuhan. Untuk inilah gerakan pemberitaan Injil dijalankan di seluruh dunia, bukan? Kita tidak boleh melalaikan atau menjadi malas mengerjakannya. Kalau tidak, orang-orang yang berada di dalam tambang 700 meter di bawah tanah itu akan mati. Lama-lama apa yang akan terjadi? Mereka lama-lama pasti mati. Suhu 33 derajat Celcius dan kelembapan udaranya 90%. Betapa panas, menderitanya dan cemasnya mereka. Di dalam keadaan yang begitu buruk, mereka sudah bertahan. Itu dikarenakan mereka memperhatikan dan ingin menyelamatkan satu sama lain. Mereka sudah bersatu. Apa yang paling mereka pentingkan adalah persatuan dan kerjasama. Mereka semua membuang keegoisan dirinya sendiri.
Keinginan yang kuat untuk menyelamatkan ke-33 orang itu membuat mereka menjadi satu kesatuan yang besar. Demikian juga Sion kita, Tuhan Bapa dan Tuhan Ibu sudah datang ke bumi ini untuk menyelamatkan kita dan berkata, bersatulah dengan semuanya, jadilah satu. Menurut pengajaran yang selalu diberikan Tuhan kepada kita, meskipun kita berada di seluruh dunia, di Peru, Chili, Argentina, Brazil, Bolivia, Eropa, Amerika Utara maupun Afrika, kita adalah satu. Di mana saja kita berada, kita tetap satu. Dengan persatuan, kita berusaha dengan segenap hati untuk menyelamatkan orang-orang yang terperangkap di dalam tambang yang terletak 700 meter di bawah tanah. Untuk menyelamatkan semua mereka, kita melakukan yang terbaik. Inilah pemberitaan Injil yang sedang kita lakukan. Kepada orang-orang yang menganggap pemberitaan Injil itu suatu kebodohan, kita perlu memperlihatkan film tentang penyelamatan di tambang Chili tersebut. Jika kita tidak mengulurkan tangan kita kepada orang-orang sedang menunggu uluran tangan di dalam kegelapan, kita tidak dapat menyebutkan diri kita manusia, bukan? Jika kita tinggal jauh dari situ, mungkin tangan kita tidak bisa sampai kepada mereka. Tetapi jika kita berada di daerah yang kita bisa tolong mereka, kita harus menolong mereka. Dengan sudut pandang rohani, Tuhan menyebut pekerjaan itu adalah pemberitaan Injil. Di dalam perumpamaan 10 talenta, nasibnya bagaimana dengan orang yang sudah mendapat 1 talenta, tetapi tidak melakukan apapun dengan talenta itu? 1 talenta itu pun diambil. Dia disebut hamba yang jahat dan malas, dan yang tidak berguna. Tuhan sudah berkata bahwa segala perbuatannya adalah malas. Saudara-saudari, tolong ingat perumpamaan ini sekali lagi. Dan alasan kita untuk memberitakan Injil. Apakah kita memilih kesenangan hidup yang nyaman? Ataukah untuk menyelamatkan orang lain yang berada di dalam bahaya, membuang keegoisan diri kita sendiri? Kita harus memutuskan dan memilih yang benar. Bukan semua orang bisa memberitakan Injil, tetapi hanya siapa? Hanya orang yang dianggap layak oleh Tuhan untuk melakukan itu. Mari kita lihat firman tentang itu. Mari kita lihat 1 Tesalonika pasal 2 ayat 3. Sebab nasihat kami tidak lahir dari kesesatan atau dari maksud yang tidak murni dan juga tidak disertai tipu daya. Sebaliknya, karena Allah telah menganggap kami layak untuk mempercayakan Injil kepada kami. Ketika saudara-saudari mempercayakan sesuatu kepada orang, apakah Anda mempercayakan hal itu kepada orang yang tidak layak untuk melakukannya atau orang yang layak melakukannya? Tidakkah Anda mempercayakannya kepada orang yang layak untuk melakukannya? Misalnya, ada seorang ibu yang berkata kepada anak kecilnya, "Nak, bikinlah roti pipi, masaklah taco." Meskipun ibu itu sibuk sekali, dia sendiri memasak masakan itu. Tetapi, jika ada seorang koki taco atau koki utama, ibu itu pasti akan meminta dia memasakkannya, bukan? Jika begitu, kepada siapa Tuhan mempercayakan pemberitaan Injil ini? Kepada kita, karena Tuhan menganggap kita layak untuk melakukan itu. Kamu adalah anak-anakku yang layak untuk melaksanakan pekerjaan ini. Oleh karena itu, Tuhan mempercayakan kepada kita untuk pergi ke Samaria dan sampai ke ujung bumi untuk memberitakan Injil. Pekerjaan ini tidak boleh dilakukan malaikat-malaikat, meskipun mereka ingin.
Pekerjaan yang agung ini hanya dipercayakan kepada anak-anak perjanjian baru, yaitu anak-anak Bapa dan Ibu di atas bumi ini. Sejak dia menyadari nilainya, itulah sebabnya Rasul Paulus hanya fokus pada pemberitaan Injil. Dia sudah menyadari bahwa Yang Maha Agung mempercayakan pekerjaan yang paling agung kepada kita yang berada di bumi ini, bukan malaikat di surga. Tuhan memilih kita di antara semua pendosa. Dia menganggap kita layak untuk bekerja dan mempercayakannya. Setelah menyadari akan hal ini, kapanpun dia selalu berdoa, memohon kepada Tuhan supaya membuka pintu pemberitaan Injil. Dia juga mengajarkan kepada jemaat gereja untuk berdoa seperti yang dia lakukan. Berkata, jika kamu adalah orang yang sungguh-sungguh menyadari pemberitaan Injil, berdoalah supaya Tuhan membuka pintu untuk pemberitaan Injil. Mari kita lihat Kolose pasal 4 ayat 2. Bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Berdoa jugalah untuk kami, supaya Allah membuka apa? Supaya Allah membuka pintu untuk pemberitaan kami, sehingga kami dapat berbicara tentang rahasia Kristus, yang karenanya aku dipenjarakan. Sekarang, semua orang Kristen memuja kehidupan Rasul Paulus. Mari kita lihat Matius pasal 28 ayat 18. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Tuhan berfirman, "Aku menyertai kamu senantiasa." Dan menyuruh kita memberitakan Injil ini kepada semua orang di dunia. Dengan kata lain, sekarang 7 miliar orang terperangkap di tambang sedalam 700 meter di bawah tanah, yaitu bumi ini. Jika kita berusaha di atas tanah, kita bisa menyelamatkan mereka. Jadi kita harus menurunkan tali keselamatan kepada mereka, bukan? Kita harus berusaha untuk menggali lubang dan menurunkan makanan kepada orang yang berada di bawah tambang itu. Semua ahli berkumpul dan berusaha dan bekerja sama dalam satu hati untuk menyelamatkan mereka. Penambang-penambang di bawah tanah juga bersatu. Dan orang-orang di atas penambangan itu juga berusaha dalam satu hati untuk menyelamatkan mereka. Dengan begitu, semua penambang itu diselamatkan pada hari ke-69 tanpa seorang pun terluka. Selama 69 hari. Kita bisa menghitungnya dengan gampang, tetapi betapa cemasnya hati mereka. Mereka pasti putus asa selama waktu itu. Namun mereka mengubah keputusan menjadi pengharapan. Mereka memperhatikan kesakitan satu sama lain. Dia pasti takut sekarang. Dia pasti ngeri. Betapa susahnya dia bertahan. Betapa besarnya keputusasaannya. Dengan pikiran itu, mereka saling menyemangati. Dan beberapa dari mereka tidak mengekspresikan kesakitan mereka kepada orang lain. Oleh karena persatuan yang begitu indah itu, ke-33 penambang itu bisa diselamatkan dari tambang runtuh. Kita juga harus menyelamatkan semua manusia di desa global. Kapan saja kita memberitakan Injil kepada satu orang dan satu orang, malaikat-malaikat di surga menurunkan tali keselamatan kepada setiap orang itu. Tuhan melihat siapa yang paling banyak berusaha untuk menurunkan tali itu. Dan Dia akan membalaskan kepada kita semuanya menurut perbuatan kita. Ke daerah Amerika Selatan, ke Eropa, ke Amerika Utara, ke Afrika, kemana saja di seluruh dunia. Kita semua keluarga Sion harus bangga atas pemberitaan Injil ini.
Kalau ada saudara yang kurang mengerti pemberitaan Injil itu, pekerjaan apa secara rohani? Tolong ingat, pekerjaan untuk menyelamatkan penambang-penambang dari tambang runtuh yang ada di Chili. Jika begitu, saudara-saudari bisa membedakan apakah yang benar. Pekerjaan ini harus kita lanjutkan atau tidak. Bapak dan Ibu sudah menganggap kita layak untuk memberitakan Injil. Makanya Bapak dan Ibu sudah meneguhkan kita sebagai penginjil. Jadi mari kita patuh pada firman Tuhan. Memberitakanlah di Samaria dan sampai ke ujung bumi, supaya menyelamatkan dunia dari terowongan di bawah tanah, sebagai anak laki-laki dan anak perempuan Tuhan yang indah. Semoga menjadi pekerja Injil yang besar dan berbuah banyak di negeri masing-masing. Semoga semua keluarga Sion kita terima banyak cinta kasih Bapa dan Ibu di kerajaan surga. Saya menutup khotbah, terima kasih.